Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang diagram aktivitas. Kemarin kita sudah diskusi mengenai aktivitas-aktivitas kunci yang ada pada proses bisnisnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat diagram aktivitas semacam ini yang akan kita buat pada program Microsoft Visio. Kita buka Microsoft Visio-nya. Kita bisa pilih dari blank drawing atau basic diagram juga bisa. Kita klik salah satunya, kemudian kita pilih create. Ini adalah lembar kerja untuk menggambar sebuah diagram aktivitas. Ketika kita akan menggambar suatu diagram aktivitas, maka kita membutuhkan shape dari diagram aktivitas. Kita bisa lihat di sini kita bisa lihat dari more shape, kemudian kita pilih software and database, kemudian kita pilih software, kemudian pilih UML activity. Nah, di sini simbol-simbol atau shape dari diagram aktivitas yang nantinya akan kita butuhkan tampil di sini. Kita bisa lihat bahwa pada diagram aktivitas penjualan tunai perhiasan ada 4 partisi atau 4 bagian yang menggambarkan peran-peran yang ada pada proses bisnis di atas. Yang pertama ada pelanggan, pramuniaga, kasir, dan bagian akuntansi. Partisi-partisi ini pada Visio kita bisa buat menggunakan swim lane. Kita bisa tambahkan swim lane dengan cara kita drag. Selanjutnya, partisi atau perbagiannya bisa kita tambahkan melalui tanda ini yang warna biru. Ini insert swim lane sampai 4. Kita juga bisa menambahkan swim lane dengan cara klik kanan pada salah satu swim lane, kemudian kita pilih insert swim lane vertikal before atau after. Kita tambahkan after saja. Kita bisa atur ukurannya dengan cara mendrag garis dari swim lane-nya seperti ini. Misalnya kita umpamakan semacam ini. Selanjutnya, kita bisa isikan title-nya di bagian title dengan cara double klik. Kita isi judul dari diagram aktivitasnya, misalnya. Kita sesuaikan judulnya seperti pada modul. Kemudian kita isi perbagiannya, per partisinya atau setiap swim lane-nya. Yang pertama di sini pelanggan. Kemudian yang kedua pramuniaga, kasir, dan yang terakhir bagian akuntansi. Setelah kita rapikan ukurannya dan kita mengisi masing-masing nama atau peran dari per partisinya, kita bisa mulai dengan menambahkan simbol diagram aktivitas yang pertama, yakni selalu diawali dengan initial node. Initial node ini adalah merupakan simbol untuk mengawali proses. Atau ada yang menyebutkan solid circle, yakni menggambarkan proses dimulai pertama kali di dalam sebuah diagram aktivitas. Selanjutnya, kita bisa menambahkan action, simbol action atau rounded rectangle di sini.
Fungsi dari simbol action ini adalah dia bisa menggambarkan sebuah event atau aktivitas atau penggerak yang terjadi dalam diagram aktivitas. Kalau kita lihat pada modul, aktivitas yang pertama dari pelanggan adalah memilih perhiasan, dilanjutkan melakukan pembayaran. Kita tulis memilih perhiasan. Selanjutnya ada melakukan pembayaran. Agar action atau simbol rounded rectangle ini sama, kita hanya perlu menduplikat dengan cara Ctrl D atau copy paste ya. Kemudian kita atur posisinya. Nah, kita lihat di sini ada garis lurus, garis putus-putus, tanda panah naik, tanda panah atas bawah. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan Microsoft Visio, saat mengaturnya, contoh mengatur jarak antar simbol, dia sudah lebih mudah dibandingkan ketika kita menggunakan shape atau toolbar yang ada pada Microsoft Word. Kita bisa lihat antara satu simbol dengan simbol yang lain jaraknya sudah sama. Pada bagian pramuniaga ada sebuah aksi juga atau aktivitas. Kita bisa duplikat rektangelnya. Nah, jaraknya juga sudah bisa kita tentukan di sini. Kira-kira kalau sudah posisi seperti ini, berarti dia sudah berada di posisi center tengah. Nah, selanjutnya kita isikan pada bagian pramuniaga sebuah aktivitas di mana aktivitasnya adalah menerima pembayaran. Selanjutnya, membuat faktur penjualan rangkap 2 ya atau 2 copies dan sertifikat pembelian serta menyerahkan uang pembayaran kepada kasir. Selanjutnya kita cari simbol dokumen, bisa dengan cara search shape di sini kita ketikkan saja dokumen. Nah, di sini muncul simbol-simbol dokumen. Kita bisa pilih. Saya pilih dari STL diagram shape misalnya. Karena ada 2. Nah, di sini saya posisikan seperti ini. Saya ataskan sedikit. Nah, di sini saya isi faktur penjualan. Karena ada 2, ini dimaksudkan ada 2 faktur penjualan atau dokumen faktur penjualan. Kita lanjutkan dulu menggambar semua aktivitas yang ada pada diagram aktivitas ini.
Setelah setiap aktivitasnya kita buat, kita bisa mulai atur kembali agar rapi. Karena ini melebihi 1 halaman, kita bisa tarik swimlane-nya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya sekian. Posisikan di tengah, misalnya yang ini kurang ke tengah. Selanjutnya kita bisa menambahkan sebuah line anak panah untuk menggambarkan urutan perpindahan kegiatan atau aktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Kita bisa klik pada bagian icon konektor, kemudian dari setiap node ini ada kotak-kotaknya ya, ini udah lurus otomatis, tinggal kita drag saja ke bawah. Selanjutnya, nah yang ini kita posisikan ke sini. Pada bagian akhir proses, kita tambahkan simbol akhir proses, yakni final node. Nah, posisikan di sini. Kita tambahkan konektornya lagi. Kalau dilihat pada modul, di sini ada dokumen catatan penjualan, catatan persediaan, dan catatan kas. Ini adalah hasil dari bagian akuntan yang mengupdate catatan penjualan, catatan persediaan, dan catatan kasnya. Saya akan ganti simbol dokumen ini menjadi sebuah file komputer karena di sini ada kalimat mengupdate ya. Saya asumsikan ini adalah sistem yang sudah terkomputerisasi. Jadi nanti saya ganti simbolnya menggunakan simbol tabel atau simbol file komputer yang bisa diupdate selama proses bisnisnya berjalan. Jadi setiap kegiatan yang ada di sini sudah otomatis update. Kita bisa search tabel. Saya akan pilih pakai model spreadsheet aja. Ini menggambarkan sebuah dokumen atau file komputer yang terupdate selama proses bisnisnya berjalan. Ada 3. Ada catatan penjualan, catatan persediaan, dan yang terakhir catatan kas. Kita buat aliran informasinya. Yang pertama dari faktur penjualan, kemudian ke rekap kas, dan yang terakhir di bagian akuntansi, di bagian catatan penjualan. Pada bagian ini juga ada alurnya, hanya saja aliran informasi atau dokumen kita simbolkan menggunakan garis putus-putus. Kita bisa rubah line-nya. Pada desisnya kita pilih garis putus-putus. Nah, semacam ini. Kita lanjutkan untuk yang lainnya. Agar rapi kita bisa atur lagi setiap shape-nya. Bisa dari sini. Seperti ini. Supaya nanti ini nggak nabrak ya. Yang dari faktur penjualan ke bagian bawah. Kita coba tambahkan konektor.
Baik, sudah selesai. Kita bisa save dengan cara klik file, kemudian save as. Nah, kita bisa pilih save as type-nya. Kalau yang Visio Drawing berarti file mentah dari Visionya. Kemudian kita bisa save misalnya ke format JPEG, gambar, PDF mungkin, atau PNG. Terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya saya save Visio Drawing-nya. Saya beri nama diagram aktivitas penjualan tunai perhiasan. Ini ada yang salah, harusnya ke sini dulu ya. Baru dari sini ke sini. Nah, demikian cara membuat diagram aktivitas menggunakan Microsoft Visio. Semoga bisa diikuti dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.